Shalom, selamat siang Ibu Carolina. Selamat bergabung. Hormat senior. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Selamat siang. Kita akan memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Salam. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Baik, memulai seluruh kegiatan kita pada siang ini. Marilah kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu Guru semua. Yang ini kita masuk pada modul 1.1 tatap maya yang kedua tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK dan juga refleksi. Ya, ini kesepakatan kita bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, kemudian yang ketiga hadir seutuhnya, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau berbicara. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan pembelajaran kita pada siang ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir dari pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus untuk modul yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya. Bapak Ibu bisa lihat slide kok? Bisa, Pauline. Bisa. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sudah tengok-tengok di LMS kok materi tentang framework dan model-model refleksi kok atau belum? Minta maaf Pak, belum. Belum. Pak Yaret, kayaknya Pak Yaret sudah. Ya, sudah ke Ulem. Ada sementara tadi sekolah buka-buka tapi belum paham betul. Oh, siap. Ya, Bapak Ibu, jadi semua materi kita, modul, bahan bacaan untuk Bapak Ibu juga ada di LMS. Jadi Bapak Ibu kalau buka LMS bisa mendownload materi di sana untuk
baca-baca, kemudian ada juga tugas-tugas yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Ya, agenda, review framework, dan model tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Refleksi 3 babak ini yang tadi malam saya ada kirim di grup itu Bapak Ibu. Nanti sebentar kita bahas sama-sama. Oke. Untuk agenda kita 90 menit. 5 menit pembukaan, niat bersama, dan 10 menit review framework dan model tulisan refleksi. 10 menit review framework Gibbs, Borton. Kemudian 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Babak 1, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak kedua tentang tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi. Minta maaf Pak Fasil, bisa kasih besar sedikit Kak, kita mata nih. Dia punya agenda itu dikasih besar, minta maaf banyak-banyak. Baik, Mam. Sudah kok? Terima kasih. Ya. Babak kedua, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs, menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan kita. Babak ketiga, kesimpulan. Babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Oke, Bapak Ibu, pernah dengar kata framework kok? Atau hari ini baru dengar? Hari ini baru dengar, Pak Fasilitator. Dengar, Pak. Hal yang Ya, baru. jadi framework itu ya salah satu konsep atau model mendasar itu dituliskan oleh Borton dan juga Gibbs. Jadi pada tahun 1970 Borton mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan pada anak usia dini SD sampai SMA. Jadi framework Borton ini memiliki 3 tahap, mulai dari W, SW, dan NW. Oke, jadi W ini adalah what, kemudian so what, dan yang NW atau yang ketiga adalah what. Nah, mari kita lihat. What atau bahasa Indonesianya apa, kemudian what itu terus apa, kemudian no what itu sekarang apa. Jadi 3 tulisan refleksi ini dituliskan oleh framework Borton. Framework Borton. Jadi pada tahap what atau apa, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Itu di what atau apa. Jadi kalau kita menuliskan refleksi, kita mulai dari apa yang terjadi atau apa yang dialami. Kemudian
pada tahap keluar atau terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada dua cara yang direkomendasikan, yaitu analitis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis, memang sangat bermanfaat. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan bukan sekedar dianalisis. Jadi peserta didik kita akan mendapatkan sebuah pengalaman yang berhubungan dengan nilai lebih dalam jika bukan hanya merenung tetapi harus dianalisis juga. Kemudian pada tahap NOWAT atau sekarang apa, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Ya, jadi fokus framework ini ada pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Ya, jadi kadang-kadang kita di sekolah, Bapak Ibu, pembelajaran PJOK itu, ini pengalaman saya pribadi juga, kadang-kadang kita lebih kepada memberikan instruksi. Ya, tapi memberikan instruksi ini memang tidak salah juga. Kita harus memfasilitasi anak-anak juga, jangan sampai kita hanya berdiri kemudian kita hanya memberikan instruksi, perintah, dan lain sebagainya. Ini Bolton mengambil sudut pandang guru pada frameworknya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Ya, jadi itu penulisan refleksi menggunakan framework Bolton. Yang kedua adalah Graham Gibbs atau framework Gibbs. Jadi Gibbs ini adalah salah satu tokoh pendidikan juga yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau menyatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada frameworknya, Gibbs mengenalkan 6 tahap, mulai dari deskripsi, kemudian perasaan, kemudian evaluasi, kemudian analisis, konklusi, dan rencana tindak lanjut. Nah, jadi di tahap deskripsi itu kita menuliskan apa yang terjadi. Misalnya kalau kita mau menulis refleksi pembelajaran PJOK di sekolah, kita mulai dari apa yang terjadi di sekolah atau apa yang terjadi pada saat jam pembelajaran PJOK. Kemudian di tahap perasaan, apa perasaan yang ada. Jadi perasaan ini bisa juga perasaan peserta didik dan juga perasaan kita sebagai guru. Kemudian yang ketiga atau tahap ketiga itu tentang evaluasi. Nah, evaluasi ini kita mengevaluasi apa yang baik atau buruk terjadi pada saat pembelajaran PJOK. Kemudian tahap keempat yaitu analisis. Di analisis ini kita memaknai atau mengartikan apa yang didapat dari pengalaman tersebut atau apa yang didapat pada saat pembelajaran itu berlangsung. Ini bisa peserta didik, bisa juga guru. Guru mendapatkan apa, peserta didik mendapatkan apa. Kemudian yang berikut adalah konklusi. Konklusi ini
artinya apalagi yang bisa dilakukan. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran PJOK pada saat kita melakukan pembelajaran PJOK, kita evaluasi, refleksi dan lain sebagainya. Kalau pembelajaran kita sudah baik, kira-kira apalagi yang kita bisa tingkatkan atau apalagi yang kita bisa lakukan dalam pembelajaran PJOK yang positif, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini penting Bapak Ibu. Jadi ini adalah akhir dari 7 tahap deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, dan konklusi. Kalau tidak ada rencana tindak lanjut atau tindak lanjut dari guru PJOK, maka semua itu akan sia-sia. Walaupun kita refleksi, oh ke depan PJOK harus begini-begini, tapi kalau kenyataannya kita tidak lakukan, berarti sama dengan ya. Jadi ada pandangan lain yang mengatakan bahwa di tahap deskripsi dimulai dengan pengalaman konkret, karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Wharton pada tahap ini, Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Dalam tahap deskriptif ini, prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang pada saat itu. Perasaan, mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahap penting. Ya, ini perasaan dalam pembelajaran PJOK itu kira-kira senang kok karena pembelajaran PJOK tadi, atau anak-anak tidak senang kok, atau bagaimana. Karena kadang-kadang kalau kita tanya anak-anak, jawaban mereka bervariasi. Ada yang bilang agak senang, ada yang bilang terlalu senang Pak. Nah, jadi jawabannya bervariasi. Nah, kalau yang jawaban senang itu berarti ada dua, antara dia tidak mengikuti pembelajaran dengan baik dan mengikuti pembelajaran yang baik. Jadi kalau dia jawabannya agak senang, berarti ada dua jawaban sebenarnya di situ. Tahap ketiga adalah evaluasi, mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut. Biasanya ada kecenderungan pada hal-hal buruk. Jadi usaha untuk perlu dilakukan untuk memikirkan hal-hal baik yang didapatkan dari pengalaman tersebut. Kemudian analisis, kesimpulan hampir sama seperti tadi. Berikut kita lanjut. Ya, tulisan refleksi 3 babak yang tadi malam saya sudah kirim. Apakah Bapak Ibu sudah mencoret-coret atau belum? Bapak Ibu mendengar suara saya kok? Dengar. Ya. Tugas refleksi 3 babak yang tadi malam itu ada yang coret-coret kok? Ya, jadi itu juga nanti kalau ada yang kerja, nanti setelah ini kita bahas, kemudian itu nanti di-upload juga di LMS. Nah, itu sebagai tugas juga menambah penilaian progres dari Bapak Ibu. Oke, jadi
Kalau kita membacanya kembali, refleksi 3 babak itu yang pertama itu apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu atau guru PJOK. Kemudian menurut Bapak Ibu seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kita kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas. Oke. Mari kita coba perbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, ini Pak pertanyaan Oli. semantik. Halo. Kakak kalau bisa Bagaimana, ikut Ibu? kakak sementara menjelaskan itu, yang lain kita mute dulu Dapung itu supaya kita bisa dengar suaranya kakak pun, kakak fasilitator nih. Kita mute kita punya ini dulu. Ada yang bocor kok, Bapak Ibu, tolong di mute sehingga kalau ada hal yang mau dibicarakan, Bapak Ibu bisa raise hand. Oke, babak yang pertama, pertanyaan pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya atau orientasi kita sebagai guru PJOK? Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kemudian, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Nah, Bapak Ibu, sudah tahu kok belum nilai-nilai 5 nilai orientasi guru PJOK? Ada 5. Kalau semalam ada yang buka LMS pasti tahu. Yang pertama tuh penilaian keterampilan fisik. Yang pertama penilaian keterampilan fisik dari Pak Erens. Oke, ada yang lain? Yang kedua pengamatan langsung. Pengamatan langsung. Yang ketiga pengukuran prestasi. Pengukuran prestasi. Yang keempat evaluasi prestasi. Yang kelima ujian tertulis atau tes pengetahuan. Mungkin saya seperti itu saja. Baik, terima kasih Pak Erens. Itu dari Pak Erens. Mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu atau ada sanggahan? Silakan. Kita santai, ada hal-hal yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Kalau saya coba lihat di LMS, lima orientasi nilai guru PJOK itu yaitu yang pertama adalah penguasaan materi atau disiplin ilmu. Jadi tadi yang disampaikan Bapak Erens itu tidak salah, masuknya ke penguasaan materi.
dan disiplin ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Erens tadi. Kemudian yang kedua tadi proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini juga masuk kepada jawaban yang disampaikan oleh Pak Erens tadi. Kemudian yang ketiga adalah aktualisasi diri. Yang keempat, integrasi ekologis. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial. Jadi itu adalah 5 orientasi nilai guru PJOK. Nah, mari kita lihat. Yang pertama tentang penguasaan materi atau disiplin ilmu. Biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik. Untuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pelajaran dalam pendidikan jasmani dengan memprioritaskan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran. Aduh Pak, tolong mute dulu yang lain kok. Minta maaf, ini tidak bisa dengar. Yang kedua, proses pembelajaran, orientasi pembelajaran yang berpusat pada murid, menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi murid untuk belajar, menerapkan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis. Kemudian yang ketiga adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri lebih berfokus pada murid dengan pendekatan humanis, dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan dan kenikmatan dalam belajar. Kemudian semua ada punya izin semua sudah dijalankan. Jadi Ibu kalau ini pakai ini headset sah? Masalahnya kalau walaupun pakai headset bicara sama sama dia. Berarti mikrofonnya yang sana aktif. Iya. Kan selama ini jadi. Selama ini jadi aman-aman. Coba Ibu ini ganti ini jadi kok. Tadi sementara ini ganti ke sana. Beta ganti. Cek. Beta ganti. Ini Cek dia ada baca. Cek. Itu ada jadi. Dia ada tanggap. Cek. Nah, Bapak Ibu, ada juga roda emosi. Apabila kita menuliskan refleksi, ini adalah roda emosi. Itu ada 4 kotak besar, 2, 4, 6 kotak besar. Di tengah-tengah itu, yang pertama amarah. Itu saya di sini saya sama di lain-lain. kecil sekali. Suara putus-putus, Pak. Kalau ada suara? Oh, sama. Kecil sekali. Lagu, gerun, getar, kemudian kecut, lemah, cemas, rendah diri, kekurangan, risau, cuak, ngiri, dan lain sebagainya. Kemudian amarah. Amarah ini seperti radang, jengkel, terganggu, iri, meluap, jijik, mual, cemberut.
dan lain-lain. Kemudian ada rasa sedih juga, derita, hibah, kecewa, malu, terpinggir, putus asa, tersinggung, murung, duka, muram, dan sebagainya. Ini perasaan sedih. Kemudian ada juga terkejut, keliru, kagum, terkesima, terharu. Jadi ini semua ini ada di Yang satunya sana bisa. Kenapa? Saya satu, saya Tadi roda emosi. default. emosinya. Di mana? Jadi ini sebagai Minta maaf Kapela bisa kasih mute itu mikrofon hal yang Kakak penting Kapela. juga sehingga ketika anak-anak kita Mikrofon di mute dulu. menangis di sekolah, Cek. oh kita sudah tahu anak ini menangis karena sedang apa? Kecewa kok, malu kok, terpinggir kok, atau apa? Atau merasa bersalah kok, atau apa? Itu perlu kita dalami bersama. Ya, Bapak Ibu, refleksi Siap, 3 ya. babak yang tadi malam itu, kalau ada yang sudah kerja, bisa share screen supaya kita bahas bersama-sama. Yang tadi malam saya kirim di grup itu, ada juga pertanyaan pemantiknya di bawah. Karena materi hari ini sebenarnya kita bahas itu juga. Kalau belum saya bisa bagi kelompok, kita buat breakout room. Bapak Ibu nanti saya kasih waktu berapa menit untuk membahas, kemudian kita kembali ke ruang utama dan kita bahas bersama. Begitu kok? Aduh. Saya bagi room kok. Bagi kelompok. Kita bagi 2 kelompok. Ini kita ada berapa orang? Ada 10. Oh, siang ini kita lengkap. Berarti bagi 3 kelompok sah. Bagi 3 kelompok.
Kenapa fasilitator su keluar ke mana kita nih? Tugas apa yang diberikan tadi? Bapak Ibu mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Tadi saya salah membagi room. Jadi kalau tidak salah Pak Terianus sendiri satu kelompok. Ya, jadi tidak apa-apa kita pakai saja chat room. Kita pakai saja chat room. Sebentar. Ya. Ada masih ingat pertanyaan pemantik pertama kok? Coba buka Pak Olim, coba buka kembali itu pertanyaan pemantik bagaimana Pak? Coba kita bisa lihat kembali. Sebentar saya sharekan di grup ya. Oke Bapak Ibu, pertanyaannya saya sudah share di grup. Mungkin kita bisa pakai chat room, Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan yang mana? Yang satu kok, dua kok, atau yang ketiga, nanti kita sama-sama bahas. Kalau bisa, semua peserta semua bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi babak 1 itu tentang dari kelima nilai orientasi tadi itu, orientasi nilai guru PJOK tadi itu, kita cenderungnya kemana? Penguasaan materi atau disiplin ilmu kok, proses pembelajaran kok, aktualisasi diri kok, atau integrasi ekologis dan tanggung jawab sosial. Atau bisa juga kita dua-dua, penguasaan materi dan proses pembelajaran. Jadi silakan disesuaikan dengan orientasi kita. Atau poin manakah yang menggambarkan diri kita sebagai guru PJOK di sekolah.
Kita pakai chat room saya, Bapak Ibu. Oh, kalau menurut saya lebih kepada penguasaan materi dan disiplin ilmu. Alasannya apa? Oh, kalau saya lebih kepada proses pembelajaran karena apa alasannya begitu. Jadi 5 orientasi nilai guru PJK itu artinya kita menggambarkan siapa diri kita. Oke, Pak Nixon. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berikan. Selamat siang semuanya. Salam olahraga. Saya. Ya, yang saya akan bicarakan siang hari ini yaitu tentang peranan seorang guru PJK yang saya ambil yaitu ada dua, yaitu yang pertama penguasaan materi dan disiplin ilmu. Itu yang pertama, hal yang paling pertama. Yang kedua, proses dalam suatu pembelajaran. Di mana seorang guru itu tentunya kita harus menguasai materi apa yang kita akan berikan kepada peserta didik kita. Karena di dalam suatu proses pembelajaran, kalau kita tidak menguasai suatu materi pembelajaran, maka semuanya tidak akan mungkin berjalan dengan baik, tidak terstruktur. Hal itu yang bisa mempengaruhi dalam suatu pembelajaran. Di samping itu juga, kita sebagai guru olahraga juga harus memastikan bahwa setelah kita menguasai materi, apa yang kita harus lakukan? Kita harus yang pertama menganalisis, diagnostik awal setiap apa yang kita akan lakukan. Kemudian kita juga harus menyiapkan media-media pembelajaran yang berpusat pada anak, sehingga anak itu dia lebih aktif dalam melakukan suatu pembelajaran, terkhususnya pada pembelajaran penjas. Kemudian yang ketiga, kita juga harus ada kesepakatan kelas. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran, ada kesempatan kelas yang kita harus lakukan untuk setiap proses pembelajaran itu bisa terstruktur dengan baik. Yang terakhir, ada evaluasi tentang proses pembelajaran, ya mungkin penilaian dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Halo, Bapak Ibu. Halo. Iya Kak, sudah suara ada Kak. Aduh. Tadi kayaknya saya terlempar keluar. Ya. Saya di layar yang lain, tapi masih melihat layar Bapak Ibu. Jadi saya bicara-bicara tidak kedengaran. Ya, Sama. jadi inilah masalah teknis, masalah jaringan atau apalah kita tidak. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Tadi Pak Mikson sudah menyampaikan, menggambarkan perasaan Bapak Mikson di dalam pelajaran PJOK bahwa beliau ini lebih kepada penguasaan materi, disiplin ilmu, dan proses pembelajaran. Ya, jadi saya berikan kesempatan juga kepada Bapak Ibu yang lain, kalau bisa silakan menyampaikan seperti apa dirinya pada pembelajaran PJOK. Pak Tirianus, 1-2 kata kok. Ibu Junita,
Silakan. Bagaimana orientasi nilai guru PJOK? Apakah lebih kepada tanggung jawab sosial, integrasi ekologis, aktualisasi diri, ataukah gimana? Bentar, saya coba tampilkan. Nah, silakan Bapak Ibu, bisa kelihatan kok? Ini adalah 5 orientasi Oke, silakan Pak Erens. Silakan Pak Erens. Halo Pak Erens, ada resen, silakan. Bapak Ibu ada lihat kok yang saya tampilkan itu? Kayaknya ada bermasalah ini laptop. Ada lihat. Ada lihat. Ada sementara baca-baca nih, Pak. Oh iya.
Halo. Ya, Pak Erens. Aduh, minta maaf ada gangguan sedikit juga. Mungkin dari saya ada 3 yang saya pilih di sini, Pak Ulin. Silakan. Oke, yang pertama itu adalah penguasaan materi, yang kedua adalah proses pembelajaran, dan yang ketiga yang paling terakhir adalah aktualisasi diri. Yang pertama menyangkut dengan penguasaan materi, mungkin dari saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Pak Nixon tadi. Hanya di sini saya mau tambahkan sedikit bahwa di situ dia berpatokan pada disiplin. Nah, tentunya kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik dalam hal disiplin, tentunya pada saat dia punya penyampaian materi pembelajaran itu tentu kita sudah pahami semua. Yang berikut yang lebih menariknya adalah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran di sini seperti yang dikatakan bahwa dia berorientasi pada dan berpusat pada anak-anak murid. Nah, tentu kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, pada saat proses pembelajarannya itu sudah dia berpusat pada anak-anak murid. Maka dari situ pasti anak-anak murid sudah bisa tahu apa yang atau tujuan yang akan kita lakukan atau yang akan kita pelajari bersama. Nah, yang ketiga adalah menyangkut dengan aktualisasi diri. Nah, di sini juga sangat penting karena dia lebih berfokus juga pada peserta didik. Nah, untuk itu kita sebagai seorang guru PJOK kita hanya memfasilitasi anak-anak saja. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erens. Pendapat yang luar biasa dari Pak Erens. Kalau ada lagi silakan. Pak Yaret, Pak Omega. Ini Pak Omega, saya belum pernah mendengar suara dari beliau ini. Ibu Junita juga mungkin masih mencoret-coret kok. Pak Yaret silakan. Senyum nih kayaknya siap ini. Masih coret-coret nih Kak Ulin. Siap. Ini siang tidak persiapan. Kalau kemarin memang ada persiapan jadi bisa bawamu sedikit. Ya benar. Jadi memang sebelum kita tatap maya, Bapak Ibu kalau bisa sempat-sempatkan waktu untuk baca kembali modul supaya diskusi kita hidup, karena ya ini pembelajaran orang dewasa jadi materinya seperti ini sudah diminta untuk diskusi saja terus, diminta untuk mengeluarkan pendapat saja terus. Ibu Carolina senior pasti pengalaman banyak ini. Bisa juga menjawab pertanyaan yang ketiga juga bisa. Kalau babak 2 itu dia pertanyaannya bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kemudian terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik yang buruk yang sudah terjadi dalam pembelajaran itu. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum. Kita kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Kemudian bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Jadi saya pikir 5 nilai ini sudah sangat
sangat lengkap kalau kita ada di dalamnya. Ini laptop kenapa lagi? Coba saya contohkan, ada salah satu contoh di mana lagi ya? Nah, Bapak Ibu, ini sebagai contoh, salah satu contoh penulisan refleksi framework Gibbs. Jadi tahap yang pertama itu contoh pertanyaannya, apa yang terjadi, apa yang dipelajari, dialami, kemudian kapan itu terjadi, dipelajari, dialami, siapa saja yang terlibat, kemudian apa saja yang kita lakukan, kemudian apa hasilnya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Ini contoh ini dia menuliskan kegiatan PKG yang sedang berlangsung. Tapi bisa juga kita menuliskan refleksi terkait dengan pembelajaran PJOK di sekolah bersama dengan anak-anak. Nah, jadi ini dia memberi jawaban, dia menuliskan yang terjadi adalah pada tanggal sekian ada peserta PKG guru PJOK bersama dengan Fasil mempelajari apa, kemudian membantu peserta untuk memahami, mengaplikasikan, memanfaatkan refleksi dalam konteks pembelajaran seperti pengenalan refleksi, framework, dan model-model refleksi dan kolaborasi. Nah, pertemuan itu hasilnya positif karena peserta dan fasilitator berdiskusi dengan semangat
dan memiliki antusias untuk belajar hal-hal baru. Nah, kalau ini misalnya, kalau kita ganti dengan keadaan di sekolah, misalnya pembelajaran PJOK. Nah, berarti misalkan hari kemarin Pak Guru bersama dengan anak-anaknya sama-sama belajar permainan apa begitu, handball kah atau apa begitu. Guru mengajarkan apa kepada mereka, kemudian hasilnya apa, itu kita tuliskan. Jadi itu adalah salah satu contoh menulis refleksi di tahap deskripsi ya Bapak Ibu, di tahap deskripsi. Kemudian di perasaan. Perasaan ini kita menggambarkan apa yang kita rasa pada saat pembelajaran itu berlangsung. Di sini dia menuliskan dia merasa cemas, gugup saat harus melakukan presentasi. Kemudian berpikir bahwa tidak memiliki persiapan dan takut membuat kesalahan untuk presentasi tugas yang tidak sesuai. Nah, sangat menyadari bahwa ketika saya memiliki persiapan yang baik dan matang, maka akan meningkatkan tingkat percaya diri. Nah, jadi ini perasaan kita ya Bapak Ibu, kalau kita tidak punya kesiapan, pasti ada rasa takut, rasa malu, mau menyampaikan sesuatu juga takut salah teman-teman ketawa atau apa. Tapi di sini sebenarnya kita sama-sama belajar. Jadi apa yang kita sampaikan itu sebenarnya tidak salah, tetapi itu karena menurut pemahaman kita sebagai guru PJOK. Kemudian di tahap evaluasi, ini pertanyaan pertamanya bagaimana hasilnya? Fokus pada positif atau negatif? Atau mana yang lebih dominan? Apa hal baik dan buruk dari pengalaman itu? Kemudian apa yang sudah berjalan baik, apa yang tidak? Nah, kontribusi apa yang sudah kita berikan? Nah, jawabannya di sini merasa tidak fokus dan kurang mampu menjawab beberapa pertanyaan dari fasilitator misalnya. Hal buruk yang terjadi pada saat itu adalah saya merasa tidak ada persiapan yang optimal sehingga saya tidak memahami dengan baik. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, contoh kita menulis refleksi menggunakan framework Gibbs. Kemudian berikut analisis. Nah, analisis ini apa yang membuat peristiwa atau pembelajaran yang kita alami berjalan baik dengan buruk. Bagaimana teori yang sudah kita tahu menjelaskan atau berhubungan dengan apa yang terjadi. Bagaimana pengalaman saya jika dibandingkan dengan teori atau literatur yang ada. Nah, jawabannya di sini, yang membuat peristiwa ini buruk adalah karena ada kegiatan apa begitu di suatu tempat dan bertepatan dengan pertemuan tatap maya sehingga tidak memiliki respon yang optimal. Menurut teori Kolb bahwa pembelajaran terjadi secara spontan di dalam kelas, pembelajaran terjadi melalui penemuan, partisipasi aktif, dan pengalaman sangat penting dalam pengembangan pengetahuan dan memahami kekurangan sehingga berencana untuk lebih baik di masa depan. Di dalam literatur tentang presentasi aktif dalam kelas menekankan pentingnya kesiapan diri dan penguasaan materi. Pengalaman saya berjalan sejalan, tetapi literatur juga menekankan pentingnya aktif tanya jawab dan tidak dilakukan oleh peserta itu. Kemudian meningkatkan latihan dan persiapan yang baik dengan melakukan tanya jawab dengan rekan kerja. Ini akan membantu saya lebih siap dan percaya diri. Kemudian ada juga tahap kesimpulan. Dari kejadian ini kita
atau belajar bahwa persiapan yang baik adalah kunci kesuksesan, saya bisa meningkatkan persiapan dengan mempelajari modul sebelum mengikuti ruang tatap maya dengan fasilitator dan lain sebagainya. Kemudian rencana tindak lanjutnya dapat menggunakan keterampilan baru untuk partisipasi aktif dalam kegiatan di dalam ruang tatap maya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh menulis refleksi. Tentu refleksi ini sebagai pedoman pedoman untuk bagaimana kita memperbaiki pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apakah pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik, membuat anak-anak kita merasa senang atau tidak. Jadi segala sesuatu kita berangkat dari refleksi. Kita memikirkan kembali yang sudah kita lakukan. Tapi contoh yang ini dia menuliskan refleksinya terkait dengan kegiatan PKG ini. Itu Bapak Ibu. Baik, ada kok yang mau bicara? Silakan. Kita masih punya kira-kira berapa menit lagi? 20 menit lah. Ibu Vela mungkin mau bicara atau Pak Teriko. Baik, terima kasih banyak Bapak Fasilitator, Bapak Olin, dan juga teman-teman semua. Saya merasa bangga dan rasa bersyukur sore hari ini kita bisa langsung tatap muka menyampaikan apa yang sudah diberikan oleh fasilitator untuk kita lakukan. Saya coba untuk melihat kembali penjelasan demi penjelasan, memang agak sedikit berbeda dengan apa yang selama ini saya lakukan. Secara terus terang bahwa saya sudah berkiprah di sekolah ini hampir kurang lebih 23 tahun. Nah, ini baru kali ini saya mendapatkan hal-hal baru ini sehingga membuat saya tidak tahu harus berbicara dari mana dan kemana dan hasilnya seperti apa. Saya sendiri ya bingung sendiri, seperti itu Pak Fasilitator. Saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya sudah coretkan di dalam saya punya catatan semalam dikasih tugas. Babak pertama yang disampaikan itu pertanyaannya apa kecenderungan nilai orientasi. Kalau menurut pendapat saya, orientasi itu adalah merupakan konsepsi umum yang terorganisasi melalui tempat manusia dan alam. Nah, hubungan manusia dengan alam dan manusia atau fase membangun rasa percaya diri saat masuk ke tempat-tempat yang baru. Alasan dari para refleksi ini, saya memakai nilai-nilai dasar yang dapat membimbing saya dalam mengambil keputusan yang benar. Contoh, sebagai guru harus saya merefleksikan diri di hadapan siswa dalam hal mengambil keputusan yang baik dalam proses pembelajaran. Karena anak-anak tahu bahwa kita ini kan sebagai guru. Bukan berarti kita guru terus kita menjelaskan proses pembelajaran itu kita anggap bahwa kita sudah lebih dari siswa. Tapi kita perlu belajar bersama dengan siswa dalam pembelajaran. Terus ini yang berikutnya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi? Terima kasih banyak. Berbicara dengan bukti dan pengalaman berorientasi, pertemuan antara saya pribadi dengan saya punya anak-anak dalam pembelajaran, memang anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran. Tapi ada punya kelemahan, contohnya pada saat pembelajaran penyampaian materi kepada peserta didik, ada yang memahami dan ada yang tidak. Nah, ini yang membuat saya sepertinya harus melihat kembali dan saya harus pendekatan dengan teman-teman sejawat saya untuk minta penjelasan
gimana caranya untuk kita bisa mengatasi anak-anak. Nah, di sekolah kami ini di SMP mengajar ini bukan hanya cuma satu kelas, tetapi ini kita mengajar 2 tingkatan kelas. Jadi 1 berbanding 63 atau 62 siswa. Jadi memang agak sedikit sulit, kami kesulitan. Baik, Pak Erens, mungkin untuk sementara dari saya seperti itu, nanti baru saya lanjutkan lagi kalau ada yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Tiri. Siang ini kita dapat tambahan dari senior karena sudah 23 tahun. Cukup senior. Ya. Memang kalau berbicara tentang keadaan kita di lapangan, saya punya keadaan juga mungkin hampir sama yang ada di sekolah Pak Tiri. Kita mengajar kelas hingga satu guru dia mengontrol 50-an siswa, apalagi anak SD agak sulit kita kontrol. Tapi mau tidak mau laksanakan itu karena mau dipisah kelas, kesiangan dan SD tidak tahan panas. Jadi ya kita hanya melihat kembali. Hari ini saya mengajar, otomatis kita selesai mengajar sebagai guru pasti kita merasa aduh tadi anak-anak terlalu nakal sehingga pembelajaran tidak berjalan baik, tidak berjalan optimal. Saya sering merasakan itu. Jadi setelah saya berpikir demikian, saya bilang minggu depan ini saya harus bagaimana caranya supaya pembelajaran lebih baik lagi dari hari ini. Tapi kadang-kadang di lapangan terjadi hal itu kembali, tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Jadi memang keadaan di lapangan juga kadang-kadang membuat kita mengganggu konsentrasi kita, mengganggu emosi kita, sehingga pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Tiri. Mungkin masih ada? Terima kasih. Pak Nubatonisco, belum kedengaran suara nih. Atau Bapak Yaret mungkin ada coret-coret dari tadi lumayan satu paragraf disampaikan dulu pengalamannya, silakan. Mana? Terus terang kalau kemarin saya ada persiapan sedikit untuk materinya, tapi hari ini saya juga terjebak dengan waktu, akhirnya saya tidak belajar, sehingga ada beberapa teman yang sudah mendahului saya, artinya bukan kompetisi, tapi setidaknya kita yang ada di dalam sini juga ikut berdiskusi. Baik, di sini saya menjelaskan tentang di babak pertama atau babak 1 itu berkaitan dengan kecenderungan atau nilai orientasi saya, arti pengalaman saya. Kalau untuk saya barangkali menyangkut dengan pembelajaran, yaitu bagaimana kita sebagai seorang guru tentu pasti kita harus mempersiapkan pembelajaran yang berguna untuk anak-anak, di mana persiapan perangkat atau materi bahan ajar yang kita persiapkan, baru kita masuk pada proses pembelajaran dan diakhiri dengan evaluasi. Nah, di dalam pembelajaran sendiri untuk kita guru PJOK, barangkali kita lebih dominan pada proses pembelajaran yang berkaitan dengan gerak. Nah, tentu pengalaman saya itu di mana materi-materi yang kita ajarkan atau yang diajarkan adalah materi yang berkaitan dengan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Nah, di sini yang membuat saya
tertarik atau yang lebih dominan pada yang saya pelajari adalah contoh pada cabang olahraga atletik. Berdasarkan pengalaman saya, maka dapat mengembangkan potensi mereka atau perkembangan mereka untuk melakukan kegiatan berkaitan dengan olahraga usia dini. Nah, itu artinya pengalaman setelah saya pelajari itu atau kita belajar tentang itu, maka berdampak pada tingkat kreativitas atau tingkat kebugaran anak-anak sehingga mereka mampu untuk mengembangkan orang punya potensi untuk ke jenjang perlombaan. Nah, di sini tentu dengan adanya persiapan atau persiapan diri kita, maka tentu apa yang kita sudah siapkan maka harus dipikirkan matang-matang dan dipersiapkan supaya di saat kita melakukan pembelajaran berefisien atau berdaya guna. Barangkali itu dari saya, Pak Olim, mungkin kurang atau lebih atau bagaimana, tolong ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Yaret. Luar biasa, memang Pak Yaret di sekolah juga melatih dan persiapkan anak-anak untuk lomba ya, untuk cabur atletik. Jadi mungkin perlu juga ada refleksi dari Pak Yaret, refleksi untuk peserta didik dan juga refleksi untuk kita sebagai pelatih atau guru PJOK. Jadi refleksi untuk peserta didik itu kita menanyakan pertanyaan kepada mereka, misalnya kesalahan-kesalahan apa atau mungkin ada gerakan yang susah, yang sulit, yang mereka lakukan itu kita bisa perbaiki. Sedangkan untuk guru itu mungkin dalam proses penyampaian materi atau proses pelatihan, pemanasan dan lain sebagainya. Mungkin kita pemanasan lebih agak terlalu berat kok atau terlalu ringan kok. Itu perlu kita berefleksi. Jadi sebenarnya refleksi ini setiap hari kita sudah lakukan di sekolah, di rumah kita sudah lakukan. Hanya kadang-kadang tindak lanjutnya yang tidak ada. Kita hanya sebatas refleksi, kemudian setelah itu hilang. Tapi sebenarnya setelah refleksi kita harus ada yang namanya rencana tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, ada juga beberapa model penulisan refleksi. Di sini Bapak Ibu ada yang dari guru penggerak kok atau tidak? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oh iya. Jadi ada beberapa model banyak sekali sebagai alat yang akan membantu seseorang berpikir dan menuliskan refleksinya. Seperti refleksi segitiga, ada refleksi deal, ada refleksi 6 topi, ada 4C, ada model cuaca, ada 4F, dan ada papan bercerita. Nah, mari kita lihat segitiga itu seperti apa. Jadi model segitiga refleksi itu ada 4 poin. Di sini dia menekankan poin pertama itu, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu. Misalnya kalau dalam PJOK berarti saya akhirnya mampu melakukan roll depan atau roll belakang. Di poin kedua, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa apa begitu. Saya memahami bahwa pembelajaran PJOK itu dapat meningkatkan kebugaran. Itu poin kedua. Itu sebagai contoh. Kemudian poin ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah, misalkan saya sangat merasa bahagia, senang karena dapat mengikuti PJOK. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah apa begitu. Misalnya hari ini roll depan dia bisa,
dia punya target minggu depan dia harus bisa roll belakang. Itu kalau kita menggunakan model segitiga refleksi. Kemudian yang deal. Yang deal ini memang agak susah karena ini dengan menceritakan unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tapi ya seperti refleksi pakaian ini. Kemudian yang topi. Jadi topi ini ada gambar-gambar topi, ada topi berwarna putih, hitam, biru, hijau, kuning, dan merah. Setiap warna ini memiliki pernyataan yang berbeda-beda. Ini penjelasannya juga ada di LMS ya Bapak Ibu. Hanya karena tadi Bapak Ibu belum membuka LMS, sehingga saya hanya mereview kembali. Kemudian ada juga yang tadi 4C. 4C itu ada connection, challenge atau tantangan, kemudian ada konsep, dan ada perubahan. Bisa kita memiliki refleksi pakai itu juga bisa. Kemudian ada model cuaca. Model cuaca ini ada matahari. Nah, matahari ini dia atau cuaca cerah. Ini dia menggambarkan bahwa apa saja hal-hal yang telah dilakukan berjalan dengan baik. Kita menuliskan hal-hal apa yang berjalan dengan baik. Kemudian ada cuaca, hujan. Hujan ini apa saja hal-hal yang menyenangkan gitu. Kemudian ada kabut. Kabut ini dia apakah hal-hal yang membuat Anda tidak dapat melihat dengan jelas atau tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kabut, mendung begitu. Kemudian yang berikut salju. Salju ini dia menggambarkan apakah ada hal-hal yang berbeda dari yang Anda ketahui atau lihat selama ini. Kemudian ada petir. Ini dia menceritakan apakah ada hal-hal yang mengejutkan Anda, apakah ada sesuatu yang mengubah Anda atau menyebabkan Anda mengubah apa yang telah Anda ketahui sebelumnya. Kemudian ada badai. Badai ini dia mengungkapkan apakah ada konflik selama pembelajaran berlangsung, mengapa dan bagaimana Anda menanggapinya. Ya, itu. Kemudian ada 4F. 4F ini ada peristiwa atau facts, ada perasaan atau feelings, ada finding atau pembelajaran, dan ada picture atau penerapan perubahan. Ini 4F. Kita bisa menulis refleksi menggunakan ini. Peristiwa apa yang terjadi, perasaan apa yang muncul, kemudian pembelajaran apa yang diambil, dan bagaimana pembelajaran dapat digunakan di masa depan. Kemudian ada storyboard atau papan refleksi. Jadi itu adalah model-model refleksi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melihat mau menulis refleksi menggunakan model yang mana yang cocok dengan Bapak Ibu. Jadi ini tugas di LMS juga, mungkin Bapak Ibu harus mengupload, dia diminta untuk menuliskan refleksi. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang gips atau mau pakai yang segitiga atau mau pakai yang topi, cuaca, 4F, 4C, dan lain-lain sebagainya. Itu diberikan kebebasan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, apakah ada yang mau menanyakan sesuatu atau mau
menyanggah atau mau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Silahkan. Oke, Bapak Olin, Bapak Fasilitator, mohon maaf saya mungkin sedikit menyampaikan. Silakan. Menyangkut dengan kegiatan tatap maya. Mungkin disampaikan di grup itu ada beberapa teman-teman guru hebat yang menyampaikan bahwa kalau bisa kita tatap mayanya di jam 1, jam 2, atau jam berapa saja. Namun perlu saya sampaikan sedikit bahwa kami di SMP Negeri 5 ini kami belajarnya double shift. Pagi dari jam 7 sampai dengan jam 12, dilanjutkan lagi dengan sekolah siang jam 1 dan sampai dengan jam 5. Sehingga kalau mau tatap maya seperti ini sedikit agak terganggu apabila kami pada saat mengajar. Untuk itu mungkin dalam pertemuan kita sore ini kita mungkin adakan kesepakatan bersama waktu yang paling pas untuk kita gunakan itu apakah kita sepakati atau seperti apa. Soalnya kami untuk Pak Teri dengan Ibu Yunita agak sedikit terganggu karena terus terang bahwa hari ini bahkan di sekolah kami ini sementara lagi persiapan untuk akreditasi, sekaligus tadi pagi saya ke atas sengaja langsung terus mengisi kuesioner untuk lingkungan, sehingga agak sedikit terlambat tadi Bapak Olin. Maka itu mungkin kita sepakat bersama, kita mungkin gunakan di sore hari atau malam hari, tapi malam juga jangan sampai terlalu telat karena kita mengingat kondisi ya keadaan kita kalau sudah umur-umur seperti ini kayaknya agak sedikit terganggu. Mungkin itu yang Bapak Olin saya sampaikan lewat pertemuan sore hari ini ya, sebelum kita tutup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teri. Sebentar setelah selesai recording, kita dulu recording rekamannya, baru kita sama-sama putuskan ya, Bapak Ibu. Siap. Tadi saya melihat ada yang menyampaikan di kolom chat juga dari siapa ini? Ya, Pak Omega. Yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan yang seharusnya seorang guru PJK. Kecenderungan saya lebih pada bagaimana siswa bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Bahkan saya memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai kebutuhan belajar mereka. Dan saya berusaha membimbing sesuai kebutuhan belajar mereka. Adapun saya sering mengajak mereka untuk melakukan aktivitas pembelajaran PJK yang sama, namun waktunya hanya 1 JP, dan selebihnya saya memberikan kebebasan bagi mereka. Babak 3, saya berterima kasih karena sudah diingatkan kembali terkait orientasi guru PJK. Kedepannya saya akan berusaha untuk memaksimalkan semua nilai orientasi guru PJK agar dapat menjawab tuntutan kurikulum. Baik, luar biasa Pak Omega. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah 90 menit berjalan. Kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Berdoa selesai.
Bapak Ibu saya ingatkan kembali supaya kalau sempat bisa buka-buka LMS, bisa menyelesaikan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas pasti modul-modul itu tidak bisa dibuka juga. Pasti dia terkunci. Nah, kalau ada yang sudah mengerjakan tugas pasti saya pasti periksa dan memberikan umpan balik. Memberikan komen-komen. Jadi silakan nanti berselancar di LMS. Baik Bapak Ibu, saya tutup rekamannya dulu. Setelah itu kita putuskan waktunya. Oh ya, saya lupa, kita belum foto bersama teman-teman. Mungkin kami semua kamera dinyalakan supaya kita foto bersama. Ibu Vela ada kok? Oh, dalam perjalanan. Siap. Dalam perjalanan. Oke. Selain Ibu Vela, siapa yang bisa foto ya? Kalau tidak ada, biar saya saja. Pak Yaret, Bang. Pak Eren. Oke. Bapak Ibu silakan senyum.